mesti pisah gitu. Atau menganggap, oh ini kadang-kadang tertentu yang menganggap ini adalah, oh ya saya lupa mengungkapnya itu, suka ada yang ingat. Misalnya orang menganggap, oh ini budaya-budaya loh nih, ini warisan dari orang Hindu nih, oh ini warisan dari agama lain nih, dan ini apa dan sebagainya. Padahal itu salah. Jadi apa? Intinya adalah kalau kita lihat definisi ini, agama itu bisa mengubah budaya dan mengadaptasi budaya. Misal dulu di Hindu, ya seperti itu. Tapi setelah Islam masuk ya berubah. Nah, berubahnya hal-hal yang mungkin yang berbau dengan keluar dari itu, lalu diubah jadi lebih bagus gitu. Tapi tidak menghilangkan sama sekali. Itu nggak apa-apa. Gitu. Rahmat dari definisi ini. Jadi, agama itu membentuk kebudayaan gitu. Contohnya kayak bangunan. Masuknya Islam mengubah bangunan di Indonesia. Kemudian juga masuknya agama Nasrani juga mengubah sistem bangunan, misalnya Eropa dan sebagainya. Pokoknya masuknya agama itu juga banyak berpengaruh terhadap pola hidup maupun tata cara hidup. Kemudian politik. Nah, ini juga sangat inti ya. Jadi budaya juga dipengaruhi oleh politik. Makanya agama dan politik itu diletakkan paling awal. Kenapa sih paling awal, Pak? Karena memang dua ini yang berpengaruh besar terhadap budaya. Gitu. Contohnya politik seperti apa? Kebijakan. Waktu kita mengatakan Jepang sama Singapura itu budayanya bagus, disiplinnya bagus, budaya disiplin kita anggap misalnya, itu bagus. Nah, itu apakah dari agama mereka? Tidak. Dari mana? Dari politik. Politiknya dari mana, Pak? Nah, dari pemimpinnya yang tegas. Jadi Singapura itu sama-sama Melayu dulu dengan Indonesia maupun Malaysia. Tapi saat dipegang oleh Perdana Menteri yang mungkin dari ras Cina ya, dia membuat peraturan kalau buang sampah kena denda 2 juta gitu. Kalau merokok di tempat umum di Singapura kena denda dan itu lebih mahal dibandingkan merokoknya. Kalau dirupiahkan 2 juta gitu. Membuang sampah juga 2 juta. Itu kalau dirupiahkan mahal. Pokoknya macam-macam, pokoknya dibikin sanksi-sanksi tegas. Akhirnya apa? Mereka lebih memilih ya daripada rugi lebih baik berbudaya, lebih baik berperilaku. Di Jepang sama, di Jepang itu kalau misalnya dia terlambat dia akan kena sanksi baik di perusahaannya maupun terutama di perusahaan sih, di perusahaan pemerintah dan sebagainya. Lalu itu akhirnya teradaptasi, lalu akhirnya dia masuk ke ini, ke sekolah, terus masuk ke budaya masyarakat umum, padahal asal muasal dari instansi pemerintah yang memang harus disiplin, tepat waktu saat datang. Nah, jadi dari unsur politik tadi itu mengubah suatu negara, suatu bangsa menjadi berbudaya yang lebih baik. Jadi politik. Kalau politiknya bagus, ya budaya masyarakatnya bagus. Kalau politiknya jelek, ya jelek juga. Jadi politik memang sangat berpengaruh terhadap budaya. Kemudian adat istiadat, nah ini juga sama. Jadi kebiasaan, adat istiadat, misalnya suku Banjar seperti apa, suku Cina seperti apa, terus Batak, Jawa, dan sebagainya itu juga berpengaruh. Bahasa itu juga, perkakas atau peralatan, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, jadi sangat luas itu definisi dari budaya, bukan hanya fokus ke adat istiadat maupun kesenian, tapi juga agama termasuk, politik, kan, pakaian, bahkan bangunan. Jadi di sini, kalau kita membahas dari sini, akhirnya, oh ternyata budaya itu memang luas, dan ternyata kalau di definisi ini pun juga banyak faktor dari budaya yang menyebabkan terhadap kejadian penyakit. Nah, sekarang kita bahas satu persatu terhadap faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang pertama, kita letakkan di pertama adalah faktor budaya atau sosial budaya yang berpengaruh terhadap kesehatan adalah gender, atau kita bilangnya jenis kelamin. Nah, gender yang bagus itu adalah, atau gender yang sehat adalah suatu kondisi di mana laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka. Nah, itu membuat pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip maupun peran gender yang kaku. Nah, ini.
Tapi memang ada di beberapa tempat atau di beberapa daerah atau di beberapa provinsi, gender ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan maupun pengambilan keputusan. Contoh di Kalsel ya, di Kalsel. Di Kalsel seperti apa? Contohnya kalau di desa-desa ya, di situ pengambilan keputusan untuk tempat melahirkan maupun pemeriksaan ANC itu dikuasai oleh laki-laki gitu. Kebanyakan di daerah-daerah. Tapi kalau sudah di ibu kota kabupaten ataupun di kota Madika yang masih Baru itu sudah bebas, si istrinya, si ceweknya masih boleh memilih tempat pelayanan kesehatan atau tempat melahirkan, bersalin dan sebagainya. Tapi kalau di desa-desa, cabang pedalaman itu tergantung dari suaminya. Kenapa? Karena di mana suami itu merupakan sebagai penyandang dana dan juga pengantar atau transportasi. Jadi kalau suaminya memilih, ya udah dananya kita sekian, kita di dukun saja atau ke bidan desa saja, nggak usah ke puskesmas ataupun nggak usah ke rumah sakit, nggak usah ke dokter dan sebagainya, itulah yang dipakai. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang berpengaruh terhadap apa ya, perkembangan kesehatan itu dari ibu hamil. Terus kalau anak-anak juga berbeda. Ada tapi masih sedikit ya. Ada di beberapa daerah itu yang memang anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan. Terutama untuk pendidikan maupun kesehatan. Kenapa? Karena dianggap anak laki-laki nanti besar dia akan jadi tulang punggung keluarga, pengganti ayahnya yang nanti bertanggung jawab untuk merawat ibunya maupun merawat adik-adiknya. Sehingga kalau misalnya ada lahir anak perempuan dengan laki-laki, walaupun anak perempuannya itu nomor 1, terus anak laki-laki yang nomor 2, diutamakan ya adiknya yang laki-laki dibandingkan kakaknya yang perempuan. Terutama dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Karena nanti dianggap perempuan itu ya kawin juga. Setinggi-tingginya sekolah, dia akan jadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Jadi hal itulah yang faktor budaya itu masih ada di negara-negara Asia, khususnya di Indonesia ya, masih ada yang menganggap seperti itu. Jadi menganggap ya, kamu walaupun S1 nanti kalau nikah ya tetap jadi ibu rumah tangga gitu. Kamu kan ngurus anak dan sebagainya gitu. Jadi ya yang penting sih sekolah semampunya, mampu baca tulis, sudah selesai nikah. Hal-hal ya. Itu kan nanti berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi juga dan sebagainya. Jadi ini faktor yang pertama, faktor gender. Dan ini agak susah diubah karena memang ini turunan kan, budaya ini kan turunan dari generasi ke generasi. Jadi kita memang harus secara lambat perlu bantuan tokoh adat, perlu bantuan tokoh budaya juga supaya nanti mengubah bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan kesehatan yang sama, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, informasi kesehatan yang sama dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita pahami. Contoh juga yang seperti KB juga sama kan. KB juga dipengaruhi oleh suaminya, di mana yang pakai KB itu ya istrinya, jarang laki-laki pakai KB gitu. Jadi yang berkorban tuh harus istri, yang gendut tuh harus istri gitu. Jadi misalnya banyak anak, terus pengen stop punya anak, akhirnya apa? Istrinya yang ber-KB gitu. Istrinya harus berkorban. Misalnya kalau pakai implan, pakai hormon, pakai suntik. Kalau suntik kan minimal 1 bulan sekali disuntik sakit kan gitu. Suntik terus kalau misalnya pakai implan dan sebagainya, itu nanti ada kemungkinan obesitas, terutama kalau nanti tidak bisa menjaga olahraga. Jadi kalau misalnya aktivitas fisiknya kurang, pakai KB ya pasti gendut gitu. Tapi kalau dia memang aktivitas fisiknya bagus, pakai KB nggak masalah, tidak akan gendut. Nah, tapi harus ada effort yang tinggi supaya jangan gendutnya itu, harus ada pengorbanan yang tinggi. Lumayan juga kan harus menyandang tidak mens selama beberapa bulan dan sebagainya. Itu akan terjadi perubahan hormon dan sebagainya. Jadi yang berkorban harus si istri, yang jangan sampai punya anak harus istrinya yang berkorban, harus pakai KB, suaminya jangan gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang gender seperti itulah yang memang berpengaruh di Indonesia sampai sekarang, terutama di KB itu juga sangat terlihat baik di kota maupun di desa. Nah jadi inilah faktor pertama ya,
yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Jadi kita harus mengetahui kenapa Pak kita EPID harus tahu budaya, maka itu urusan Promkes. Ingat, EPID kita belajar bahwa faktor resiko di awal, faktor risiko dari segitiga epidemiologi yaitu host, agen, dan environment. Yang paling susah untuk diubah dan juga paling mudah untuk diubah adalah di perilaku. Nah, bahkan kalau kita membaca di teori Bloom dan sebagainya, faktor risiko perilaku manusia itu 80% terhadap penyakit. Sisanya 20% itu baru di lingkungan. Jadi memang banyaknya ada di perilaku. Karena perilaku ini atau di host ini menyebabkan agen masuk ke tubuh host. Nah, gitu. Selingkungan, sejelek-jeleknya lingkungan masih bisa ditanggulangi menggunakan APD. Tapi kalau perilaku penggunaan APD-nya jelek, walaupun ada APD tetap kena. Nah, jadi itulah di mana kita harus mempelajari memang perilaku ini. Jadi kita bisa mencegahnya, bisa menanggulanginya. Ini yang pertama ya. Kemudian faktor yang kedua, yaitu struktur keluarga. Di mana terdiri dari pola komunikasi keluarga, kemudian peran dari keluarga, kekuatan keluarga, dan nilai-nilai keluarga. Nah, jadi ini juga berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, contoh sederhana masih ada di beberapa daerah itu. Halo nih, Bapak masih jelas kan? Jelas, Pak. Oh ya. Masih, Pak. Jelas, Pak. Ya, karena sinyalnya turun ya, mohon maaf gitu. Jadi makanya Bapak nanya takutnya karena Bapak lagi screen share jadi nggak bisa ngelihat kalian gitu. Masih aktif atau tidak. Jadi harus ditanyakan dulu. Jadi struktur keluarga, seperti apa Pak struktur keluarga atau bagian dari budaya ini yang berpengaruh terhadap kesehatan? Contohnya seperti masih ada di beberapa daerah itu yang tadi ya, di mana ayah itu lebih utama dibandingkan ibu dan anak. Nah, tapi ini bedanya dengan bukan gender. Kalau tadi kan gender itu laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan, kalau ini enggak, di mana nanti ayah itu lebih utama dibandingkan ibu dan anak. Karena apa? Karena di desa-desa mungkin yang kerja adalah ayahnya. Ibunya tugasnya ada ngurus rumah dan ngurus anak. Jadi biasanya saat makan pun ayah itu paling lengkap, yaitu makannya 4 sehat 5 sempurna, sedangkan anaknya ada dan istrinya ada sisa-sisanya. Nah, itu yang kadang-kadang masih dipermasalahkan. Sehingga istri dan anak yang menderita kekurangan gizi. Itu contoh yang pertama. Terus yang selanjutnya, kayak tadi ya, anak pertama, tapi itu terutama di keluarga bangsawan dan sebagainya. Anak pertama lebih diutamakan dibandingkan anak kedua dan ketiga. Dan dianggap anak pertama itu akan mewarisi usaha dari ayahnya maupun gelar pangkatnya dari ayahnya gitu. Nah, itu masih ada di pola-pola itu masih ada, bukan hilang sama sekali sekarang, masih ada gitu di sekarang. Jadi akhirnya anak pertama itu memang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat bagus dibandingkan anak selanjutnya. Nah, contohnya sederhana aja, kayak bapak aja kan punya anak kan awal pertama itu kan sangat bahagia gitu karena anak pertama, sehingga ya mungkin ya anak bapak ini yang kayak Sarah ini dokternya aja 3 gitu, dokternya SPOG-nya gitu. Ada 3 dokter pembanding, jadi ada dokter Reni, ada dokter Bambang Abimanyu, terus ada dokter siapa yang di Sayembuni itu satunya. Jadi 3 dokter gitu. Jadi satunya tuh dokter fertilitas, satunya dokter ahli foto maternal, supaya melihat perkembangan janinnya, satunya ahli yang patologi kehamilan, jadi misalnya ada keracunan kehamilan. Jadi bayi mahal ini gitu. Ada 3 dokter yang merawat dari janin sampai mau persalinan gitu. Jadi setiap bulan tuh ANC-nya, kalau orang kan ANC kan minimal 4 kali dengan satu dokter atau satu bidan gitu. Kalau bapak ya 4 kali 3, 12 kali dengan berbagai macam dokter gitu. Jadi memang itu beda. Memang anak pertama itu akhirnya lebih diutamakan karena memang ya pertama kali hamil kan. Mungkin anak kedua mungkin tidak seperti ini, mungkin 1 dokter saja atau 2 dokter pasti kan berbeda kan. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin
masih juga budaya sekarang. Nggak masalah sih kalau misalnya anak pertama lebih utama, tapi anak kedua juga harusnya sama-sama utama juga. Jadi nggak masalah misalnya anak pertama itu misalnya 3 dokter, mungkin kalau ada rezeki anak kedua juga harus 3 dokter juga dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Sama juga untuk yang lain juga. Nah, itu contoh di ANC, tadi kan di pola makan. Banyak sih hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap itu. Itu dari struktur ya, struktur keluarga dan peran keluarga. Terus dari pola komunikasi juga. Pola komunikasi ini sangat penting antara ibu dan anak, terus saudara dengan saudara, ayah dan ibu, dan sebagainya. Memang di keluarga, kebanyakan si anak itu jarang komunikasinya bagus dengan orang tuanya, sehingga memang banyak menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perilaku, baik seks bebas, terus juga perkembangan, depresi, dan sebagainya itu juga terjadi karena pola komunikasi di keluarga. Dimana apalagi kalau ayahnya itu adalah misalnya TNI atau polisi ataupun mungkin yang memang punya watak keras. Ini bukan menyebut pekerjaannya gitu ya. Tapi misalnya punya watak-watak keras itu akhirnya memang agak susah sih anaknya untuk curhat atau untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Nah gitu. Jadi memang ada berpengaruh, ada beberapa hal yang berpengaruh. Jadi harus diperhatikan. Faktor yang ketiga yaitu pola perkawinan. Nah, pola perkawinan ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik maupun reproduksi. Jadi memang pola perkawinan itu berbeda di tiap daerah. Gitu. Jadi dan zaman sekarang pun juga berubah juga pola perkawinan. Ini mempengaruhi terhadap penyakit-penyakit. Nah, contoh penyakit apa sih yang berpengaruh terhadap pola perkawinan? Misalnya penyakit genetik seperti kita jelaskan di sebelumnya bahwa kayak sindrom tertentu kayak sindrom Down, terus skizo, terus lagi ya, ada skizo, ada sindrom Down, ada leukemia, terus ada yang apa yang putih itu namanya albinisme lah, nah gitu. Itu memang dipengaruhi oleh pola perkawinan gitu, terutama perkawinan keluarga ataupun saudara. Jadi memang itu banyak mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya munculnya penyakit-penyakit genetik yang bawaan dari lahir. Nah, itu pola perkawinan. Terus yang kedua juga bisa karena umur perkawinan. Kan pola perkawinan itu bisa antar dengan pasangannya atau dengan umurnya. Nah, misalnya kawinannya ada dengan usia muda itu boleh kawin, apalagi daerah tertentu nggak masalah, nggak usah pakai KUA dan sebagainya. Juga berpengaruh terhadap kecerdasan reproduksi pada ibunya maupun pada anaknya gitu. Jadi memang akhirnya di ujung-ujungnya memang yang terkorbankan adalah istri dan anak. Jadi kayak tadi kan di gender juga si istrinya terkorbankan, juga sama di pola hidup juga tadi kan yang di struktur keluarga tadi istri dan anak dia juga korbankan. Di pola perkawinan juga iya, misalnya kan suaminya itu agak tua atau muda kah sama sekali ataupun tua, tetap yang terkorbankan adalah si istrinya dan anaknya gitu. Kalau dia kawin usia muda, jarang suaminya mati gitu, bahkan tidak pernah ada masalah pada suaminya. Yang bermasalah ada pada istrinya karena sistem reproduksinya masih belum sempurna, kemudian hamil muda, kadang-kadang bisa keguguran ataupun pendarahan, sehingga yang meninggal bisa anaknya ataupun istrinya. Jadi di sini hati-hati ya wanita, jadi karena banyak dikorbankan itu adalah wanitanya. Nah, jadi harus diperhatikan lagi terhadap faktor kesehatan perempuan. Nah ini ya. Kemudian perilaku seks. Nah, perilaku seks kalau zaman dulu, kalau Bapak bilang sih perilaku seks zaman dulu lebih bagus dibandingkan sekarang. Kalau tadi dari awal sampai akhir, dari gender, kemudian dari pola struktur keluarga, kemudian dari pola perkawinan, itu dulu yang jelek, kalau zaman dulu agak jelek, kalau sekarang sudah lebih bagus. Tapi kalau untuk perilaku seks mah sebaliknya kalau kami anggap. Nah, kalau zaman dulu perilaku seks ya tabu gitu. Tabunya itu maksudnya tuh kalau belum nikah ya jangan gitu.
Bahkan berpacaran aja dulu sangat dilarang. Bapak dulu waktu kecil, SD, SMP, kalau pacaran itu dimarahi. Memarahi orang tua kah? Tidak gitu. Tetangga juga, masyarakat juga, dan sebagainya. Karena apa? Karena dulu nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi. Nilai-nilai moral sangat dijunjung tinggi. Nilai budaya sangat dijunjung tinggi. Jadi kalau berpacaran beragap berdua gitu. Sekarang ini kan misalnya kian binian muda terus berpelukan naik sepeda motor itu kena sanksi minimal kena gunjingan gitu, dan orang tuanya akan kena bully, bahasa kita tuh akan kena bully dari masyarakat gitu. Oh, anak kamu nih pacaran jalan-jalan nih berpelukan, terus bilangnya kada tahu sopan nggak jadi bisa anak kayak itu dan sebagainya, sehingga memang perilaku seks zaman dulu itu ya sangat bagus gitu. Walaupun mungkin pengetahuan seksnya kurang, memang bilang iya kurang gitu. Cuma perilaku seksnya mereka karena lingkungannya memang sangat menjaga, akhirnya memang terjaga. Kalau yang bocor ya sedikit-sedikit aja. Maksudnya yang kita jadian perilaku seks bebas, terus ada laki-laki suka laki-laki, terus perempuan dengan perempuan dan sebagainya itu sangat sedikit. Nah, tapi bahkan dulu zaman dulu kalau ada PSK itu sangat diusir dari kampung gitu. Kalau sekarang ada lokalisasi yang terkenal gitu. Yang bahkan masyarakat sendiri pun membiarkan lokalisasi tersebut. Kalau zaman dulu kalau ketahuan nggak usah lokalisasi, misalnya ketahuan aja di kampung tersebut ada WTS ya akan diusir dari kampung tersebut karena dianggap membawa sial. Jadi sehingga ya perilaku WTS juga nggak ada gitu. Nah, jadi zaman dulu tuh lebih bagus, zaman-zaman dulu. Nah, sekarang penyakit yang banyak ya memang akibat seksual, terutama HIV/AIDS. HIV/AIDS itu paling tinggi. Yang kedua adalah kanker serviks. Kanker serviks memang karena perilaku seks bebas juga salah satu faktor risikonya karena adanya terjadi infeksi human papilloma virus atau HPV. Nah, jadi dua itu tinggi di Kalsel pun sangat tinggi. Kanker serviks sangat tinggi, terus juga HIV/AIDS juga sangat tinggi untuk kasus tersebut. Dan itu memang disebabkan karena perilaku seks, di mana seks bebas itu sudah dianggap biasa, gitu. Dianggap awal, atau dianggap hal yang lumrah, padahal itu tidak. Nah, ini ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi, ini juga sama seperti tadi. Penggunaan kontrasepsi ini juga berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi, kalau kontrasepsinya digunakan dengan, jadi kontrasepsi ini seperti pedang bermata dua ya gitu. Kalau kami bilang di EPID, kenapa? Kalau digunakan dengan baik dan benar, itu akan bagus untuk kesehatan. Tapi kalau digunakan dengan salah, ya akan berakibat buruk atau berdampak buruk terhadap kesehatan. Sama seperti obat. Obat kalau sesuai dosis dan panduan menyembuhkan penyakit. Kalau tidak sesuai dosis dan panduan, ya juga akan menyebabkan penyakit gitu. Nah, jadi memang harus seperti itu. Nah, contoh yang bagus kontrasepsi ini kalau digunakan dengan baik, apa sih fungsinya? Pertama tadi mencegah penyakit-penyakit yang memang disebabkan karena reproduksi seperti jarak terlalu dekat dan kemudian juga kesehatan anak yang tidak terjaga saat hamil dan sebagainya. Itu faktor-faktor itu menyebabkan nanti anaknya tidak sehat, bisa penyakit akibat saat kehamilan maupun nanti saat lahir menderita BBLR ataupun menderita gizi buruk ataupun stunting dan sebagainya. Jadi memang kalau benar-benar diproses tuh menjaga itu. Yang kedua juga menjaga ibunya. Jadi si ibunya juga sehat secara reproduksi. Karena kan anaknya tidak terlalu dekat lahirnya, sesuai dengan waktunya juga, kemudian juga tidak terlalu banyak, sehingga memang bisa berproses reproduksinya. Karena kan habis melahirkan tuh, kalau setahun kemudian hamil, kalau jarak anaknya tuh 1 tahun, berarti logikanya kan cuma beberapa bulan kosong kan, biasanya hanya lahir. Kemudian dibuahi lagi oleh suaminya, tahun depan lahir lagi adiknya. Jadi kalau kakak dengan adik berhalat setahun, itu tidak ada istirahat dari janin rahimnya, karena memang 9 bulan kan dia hamilnya, jadi kalau jaraknya setahun anak kakak dan adik berarti kan cuma beberapa bulan istirahat, ibunya habis bersalin langsung dibuahi lagi. Sehingga kalau tidak ada istirahat itu kan luka, ada lesi di rahim saat dia melahirkan.
bekasnya plasenta yang terlepas. Kemudian dipasangnya lagi plasenta baru, kemudian hamil lagi, melahirkan lagi, ya itu akan jadi luka berkali-kali sehingga akan menyebabkan memang penyakit reproduksi ya seperti kanker, rahim ataupun penyakit-penyakit lainnya yang memang sangat berbahaya bagi si ibu. Jadi itu kalau kita menggunakan kontrasepsi dengan bagus ya bisa mencegah banyak penyakit. Tapi kalau tidak bagus ya banyak penyakit yang berpengaruh. Kayak tadi kan misalnya penggunaan kontrasepsinya hormonnya salah atau penggunaannya ganti-ganti itu banyak penyakitnya, bisa kanker juga, menyebabkan kanker. Ya, ada beberapa kanker yang disebabkan karena memang kontrasepsi seperti PKB dan sebagainya. Terus juga pemasangan IUD yang tidak bagus juga menyebabkan infeksi dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kontrasepsi. Nah, kontrasepsi ini masuk budaya Pak? Masuk sekarang gitu. Jadi sekarang sudah termasuk budaya. Karena jarang sekarang ini ada ibu yang tidak pakai KB. Sampai kata-kata bahkan di tempat Bapak, di kampung Bapak di Handil Bakti ini banyak yang KB minimal suntik gitu. Sudah banyak yang KB, sudah sadar, jadi sudah termasuk kayak budaya suatu keharusan mereka untuk menggunakan KB, walaupun tidak diumumkan lagi. Tinggal apakah itu sudah sesuai dosis, sesuai waktu, dan efektif atau tidak. Yang selanjutnya adalah kebijakan penduduk. Nah, maksud kebijakan penduduk di sini adalah kebijakan masyarakat untuk mempengaruhi komposisi, besar penduduk, distribusi, sama perkembangan penduduk. Jadi bahasa kita tuh kebijakan kependudukan yang diolah oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi itu termasuk budaya, karena budaya itu termasuk politik. Jadi kebijakan itu juga termasuk bagian dari budaya. Nah, kebijakan penduduk yang jelek, di mana nanti diutamakan adalah ibu kota kabupaten kota ataupun ibu kota provinsi. Kalau daerah-daerah itu tidak dikembangkan, kabupaten kota tidak dikembangkan, itu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kesehatan juga. Contohnya seperti apa Pak? Contoh misalnya kayak di Kalsel, rumah sakit provinsi itu mendapatkan effort lebih tinggi dibandingkan rumah sakit kabupaten kota. Gitu. Terlihat kan dari COVID ini, waktu awal-awal COVID yang bisa melaksanakan tata laksana untuk COVID cuma rumah sakit provinsi, yaitu Ulin dan Ansari Saleh. Itu pun ICU COVID cuma ada di Ulin, gitu. Sedangkan Ansari Saleh tidak ada ICU untuk COVID, cuma ruang isolasinya ada. Ruang isolasinya ada sehingga dulu awal-awal pandemi untuk perawatan pasien ringan dan sedang itu di Ansari Saleh, berat itu masuk ke Ulin. Nah, kenapa? Karena zaman dulu memang pemerintah daerah menganggap ya yang penting tuh rumah sakit provinsi gitu. Daerah itu biasa aja. Nah, tapi lama-kelamaan kasusnya berbanyak dan menyebar. Akhirnya semua bupati, wali kota sadar, oh ini kita perlu mengubah. Gitu. Kalau dulu rumah sakit rujukan cuma 6 di Kalsel, kalau sekarang semua kabupaten kota jadi rumah sakit rujukan. Kenapa? Karena sadar kita ada kau berharap dengan daerah lain gitu. Contohnya kayak dulu kan rumah sakit rujukan untuk daerah Tanah Bumbu, Kota Baru, dan Tanah Laut larinya ke Tanah Laut. Karena dari Kemenkes SK-nya memang Tanah Laut yang bisa merawat, isolasinya ada di sana, gitu, walaupun cuma sedikit. Tapi kan akhirnya kan sadar daerah Tanah Bumbu dan Kota Baru, sadarnya kan apa? Ya pasti orang Tanah Laut mengutamakan yang masuk pasien dia dulu kan, pasien dari Tanah Laut dulu diutamakan. Kalau pasien dari daerah lain itu nomor 2 gitu. Jadi misalnya ada pasien masuk, Kota Baru masuk, atau Tanah Bumbu masuk, Tanah Laut masuk, ya utamakan Tanah Laut gitu. Daerah lain ini nomor 2 gitu. Jadi bisa penuh ruangan, bisa ya nunggu antrian, nunggu macam-macam dan sebagainya. Hal itu terjadi. Akhirnya apa? Semua bupati sadar bahwa kesehatan terus merata di semua daerah. Lalulah semua rumah sakit dikasihkan dana sebesar-besarnya supaya berkembang bisa untuk menangani COVID. Bahkan ventilator juga dipasok ke hampir ke semua rumah sakit supaya bisa menolong pasien. Jadi semuanya dikasihkan ventilator dan sebagainya. Dan sekarang pun ada beberapa daerah itu dikasihkan ini PCR
Contohnya kayak di Banjarmasin, rumah sakit kota Banjarmasin itu ada PCR-nya sudah, rumah sakit Sultan Suyensah. Kemudian apa ya, rumah sakit Sultan Suyensah, kemudian rumah sakit Kandangan, kemudian rumah sakit Barabai sudah ada PCR kalau nggak salah, kemudian Tanah Laut juga ada, kemudian Tanah Bumbu juga ada. Nah, jadi sudah hampir banyak rumah sakit di daerah yang bisa menggunakan PCR. Jadi sudah apa ya, bahasa kita tuh sudah banyak gitu. Nah, itu contoh di kesehatan. Jadi itu yang kesehatan. Belum lagi di masalah ekonomi. Memang di ekonomi banyak signifikan kan di ekonomi, misalnya ya di terutama pembangunan juga, ekonomi dan pembangunan itu lebih fokus di ibu kota kabupaten kota dan ibu kota provinsi. Jadi memang sangat jomblang kan, misalnya melihat antara Banjarmasin dengan daerah lainnya, kita mengatakan Banjarmasin maju, ya iyalah dia ibu kota provinsi, dana semua terserap ke sana gitu. Jadi pastilah dia akan lebih bagus dan lebih baik dan sebagainya. Nah, itu juga mengakibatkan ya kesehatan juga berubah gitu, karena pendidikannya akan maju di kota Banjarmasin dibandingkan daerah yang lain. Terus sebagainya, kampus juga ada di Banjarmasin, Banjarbaru cuma cabangnya aja kan sekarang. Jadi ada hikmahnya juga ya. Ada, coba bayangkan kalau misalnya Unlam tuh semuanya di Banjarmasin, maka kota Banjarbaru tuh akan sepi gitu. Jadi Unlam di Banjarmasin, kampus semua di Banjarmasin, bayangkan Banjarbaru tuh nggak akan seperti sekarang, tidak akan maju seperti sekarang. Jadi tapi dengan adanya Unlam dulu, oleh dulu pendiri Unlam dibikin di Banjarbaru, itu ada hikmahnya, yaitu secara tidak langsung juga mengembangkan kota Banjarbaru. Sehingga Banjarbaru sekarang kesehatannya, ekonomi juga cukup baik. So, jadi kebijakan penduduk dalam upaya distribusi dan komposisi perkembangan penduduk itu jangan sangat berpengaruh. Jadi kita harus mengubah itu, bahwa sekarang jangan sampai ini kembangkan tuh kota, sekarang ini harus desa yang dikembangkan, supaya Pak orang desa itu tidak lagi sekolah ke kota itu. Misalnya di desa-desa sampai SMA sudah ada, terus pendidikan di desa itu sudah bagus-bagus semua, kemudian puskesmas di desa itu lengkap semua, dokter spesialis ada di kabupaten kota atau di daerah di desa-desa ada. Jadi kalau mereka sakit ya mau operasi juga bisa di rumah sakit di kabupaten kota, nggak perlu lagi ke Banjarmasin dan sebagainya. Itu akan sangat bagus. Nah, jadi harapannya budaya itu harus diubah oleh Pemda kita. Bupati itu harus mau memajukan daerahnya. Jangan selamanya mengharapkan, oh di Banjarmasin sudah ada nih operasi dokter jantung, di Banjarmasin sudah ada, kau aja ke Banjarmasin. Cukup 5 jam aja naik mobil ke Banjarmasin sudah sampai. Tapi kan kalau pasien gawat ya meninggal di jalan gitu. Kalau misalnya bisa dari hulu sungai menuju ke Banjarmasin. Jadi harus tetap diperhatikan ya, memang daerah harus tetap maju. Daerah harus juga mengembangkan kesehatannya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah praktek kelahiran dan melahirkan. Nah ini memang sangat berpengaruh ya. Ini dipengaruhi pendidikan, adat istiadat, kemudian juga dipengaruhi oleh budaya, pokoknya banyak hal, ekonomi dan sebagainya. Nah, ada juga orang di desa orangnya kaya, pendidikannya bagus, ekonominya juga bagus, pokoknya semuanya baik, tapi rumah sakitnya jauh, misalnya rumahnya dia sudah di Kota Baru, kemudian di ujungnya ada, saya pernah ke Gelonggang kan, kemana gitu, jauh kan, ke Kota Barunya sudah nyebrang gitu. Bayangkan kalau misalnya rumah sakit Ulin itu harus jauh lagi. Nah itu ya akhirnya memang larinya ya seapa dapat di desa gitu, kalau misalnya ibunya tuh pengen melahirkan secara mendadak dan sebagainya. Nah itu ya mempengaruhi. Atau misalnya kalau di desa ternyata karena di daerah yang sangat terpencil, di desanya bidan desanya juga nggak ada, kadang-kadang banyak kan di daerah desa di daerah terpencil itu memang tidak
tidak standby di desanya, jarang ada di desanya, akhirnya ya laginya ke dukun beranak gitu. Jadi hal-hal ini juga berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi memang praktek kelahiran dan melahirkan. Belum lagi misalnya kalau yang di daerah tertentu, kalau di Pulau Jawa itu saya pernah melihat waktu saya di Semarang, anak laki-laki itu diutamakan kesehatannya. Biasanya, oh nih setelah diperiksa di USG anaknya laki-laki nih, kayak lebih diistimewakan. Jadi itu praktek budaya dengan melahirkan dan kelahiran, tapi dipengaruhi oleh gender. Jadi gender berinteraksi dengan pola kehamilan, itu juga bisa. Nah ini banyak ya terjadi. Jadi dan ini masih masalah di negara kita. Jadi banyak tingginya angka kematian bayi dan juga angka kematian ibu. Karena memang budaya ini sangat susah. Nah, selanjutnya tubuh ideal. Nah, jadi persepsi tubuh ideal ini bisa membuat positif, bisa membuat negatif. Tapi lebih banyak positif kalau memang digunakan dengan baik. Jadi misalnya di pikiran laki-laki ataupun di pikiran perempuan bahwa tubuh ideal itu adalah yang memang sempurna dari berat badan, tinggi badan, kemudian bentuk tubuh. Nah, itu memang benar dan itu tidak salah gitu. Kalau semua orang berpersepsi seperti itu, maka apa? Kesehatan akan terjaga dengan baik. Contohnya kayak di Korea, Jepang, dan sebagainya. Persepsi mereka tubuh ideal itu adalah tubuh yang sempurna gitu. Sehingga ya akan mereka olahraga, akan makan dengan yang sehat, dan sebagainya. Sehingga penyakit-penyakit yang memang akibat obesitas, diabetes itu akan merendah. Nah, itu termasuk budaya juga, karena pola pikir juga termasuk budaya. Jadi kan tubuh ideal. Nah, tapi kalau di masa tertentu kayak di Arab Saudi, ataupun kayak di Indonesia, mereka menganggap tubuh tuh iya, yang bagus ideal tuh memang sih seperti kayak artis. Tapi kalau nggak kayak seperti itu, mesti gendut-gendut dikit sih nggak apa-apa gitu. Yang penting sehat. Nah itu masih banyak tuh di pikiran orang Indonesia gitu. Kalau di luar negeri tidak. Kalau di luar negeri kayak di Amerika juga masih, Amerika malah lebih parah lagi. Kalau yang gendut itu dibully, kalau yang jelek itu dibully. Sangat kasihan gitu. Nah jadi di Jepang juga sama Korea. Jadi mereka walaupun gendut tapi sehat tuh masih jelek dianggap mereka. Lebih bagus tuh yang ya sempurna gitu. Tubuhnya itu sempurna. Keanggapan mereka seperti itu. Jadi ya akhirnya memang kalau dari sisi pola makan, olahraga itu kan jadi bagus. Kalau memang persepsi itu dimanfaatkan dengan baik. Tapi ingat jangan sampai mengubah penilaian kita terhadap orang lain. Maksudnya kita tuh pengen sempurna nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita menganggap orang lain yang tidak sempurna itu juga jelek, itu jangan. Nah, jadi misalnya, oh saya pengen kurus, saya pengen six pack, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menilai orang, oh dia tuh gendut jelek, nah itu salah, itu sudah. Nah, kalau kita menjelekkan diri sendiri nggak masalah, tapi jangan menjelekkan orang lain. Nah, persepsi itu akan baik, akan mengubah dengan baik, mengubah perilaku makan dan sebagainya. Tapi kalau sudah menilai orang lain, nah itu yang masuk ke kelainan kepribadian. Kalau sudah menilai orang lain yang tidak ideal, itu akan sudah masuk kelainan, penyimpangan. Nah, jadi kayak di Indonesia kan, kenapa apa gendut, asal sehat, ya asal hidup, nggak apa-apa, ya misalnya, kenapa apa ya gemuk-gemuk dikit ya nggak apa-apa gitu. Ada aja yang suka, ada aja yang cinta, ya dan sebagainya. Itu semua masih ada sih di Indonesia gitu. Tapi juga berpengaruh juga akhirnya kan banyak diabetes, banyak kolesterol, banyak jantung, banyak stroke gitu dan sebagainya. Karena memang yang menganggap ya nggak apa-apa, tapi padahal jangan gitu. Harusnya mungkin tetap ideal, tapi jangan menghinakan orang yang tidak ideal sih. Harusnya seperti itu yang bagusnya. Nah, kalau yang sudah pengen ideal dan orang yang tidak ideal, orang lain yang tidak ideal tuh dihinakan atau dibully itu sudah masuk perilaku menyimpang. Yang itu masuk budaya juga, karena di Cina, di Korea, di Amerika Serikat itu memang sudah masuk. Nah, tapi salahnya adalah waktu terutama di Amerika Serikat sih, itu sudah sangat parah budaya tubuh ideal nih. Mereka kalau yang tidak ideal, kulitnya aja beda, misalnya kulitnya aja beda, satu sama ideal, tapi satunya kulitnya hitam, satu kulitnya putih, ya akan dihina gitu.
Terus misalnya sama-sama putih juga, satunya gendut, satunya six pack, yang gendut tuh akan dihina gitu. Walaupun dia pintar, dia akan dibully. Coba Anda melihat di TV, di berita dan sebagainya, banyak kan ada pernah yang anak remaja menembaki teman sekolahnya, membantai teman sekolahnya, gara-gara dia sering dibully karena jelek gitu. Karena memang di luar negeri itu, terutama di Amerika Serikat tuh memang sangat mengerikan pembuliannya, karena dia menganggap orang yang jelek itu ya jelek gitu, padahal kan itu takdir Tuhan yang menciptakan gitu, bukan di si anaknya yang pengen jelek. Nah, jadi tubuh idealnya seperti pedang bermata dua. Kalau sangat salah menggunakannya akan jadi perilaku menyimpang, tapi kalau digunakan dengan benar akan jadi perilaku yang bagus. Yang selanjutnya adalah makanan dan pakaian. Jadi makanan dan pakaian sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan. Bahkan kalau saya bilang terutama untuk makanan ya, untuk sekarang kebanyakan penyakit itu disebabkan karena pola makan. Hampir semua penyakit itu berpengaruh dari makanan. COVID nih saja atau penyakit pernapasan saja itu yang baru disebabkan karena perilaku dan lingkungan. Tapi selainnya memang banyak makanan. Contohnya sebutkan jantung, stroke, kanker, gitu. Banyak lagi sebutkan lagi kanker payudara, kanker apa gitu. Itu memang karena makanan yang memang menyebabkan penyakit. Jadi diare juga bahkan tuh juga karena makanan. Jadi makanan itu sangat berpengaruh, karena kalau di agama Islam pun mengatakan bahwa makanan tuh kalau saya lupa hadisnya, pokoknya intinya adalah makanan tuh penyebab sesuatu hati itu sehat gitu. Kalau halal makanannya, baik makanannya, maka tubuh itu akan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Tapi kalau makanan sudah tidak halal, kemudian juga haram, maka rohaninya rusak, jasmaninya juga rusak gitu. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap kesehatan. Makanya di bidang kesehatan pun dipecah suatu instansi tersendiri atau suatu ilmu tersendiri yang membahas makanan terhadap kesehatan, yaitu ilmu gizi. Kenapa? Karena saking berpengaruhnya makanan terhadap kesehatan. Jadi dibikin suatu sub khusus gitu. Dokternya juga dokter ahli nutrisi gitu. Yang memang sangat sangat berpengaruh terhadap kesehatan karena sangat vital. Jadi itu yang memang pengaruh makanan. Pakaian itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Banyak ya penyakit-penyakit disebabkan karena mungkin pola pakaian yang jelek, daya dermatitis, kemudian malaria, pola pakaian dan sebagainya. Itu juga berpengaruh. Kemudian sekarang tadi kan lebih fokus ke perilaku ya, daya makan, kemudian kebijakan dan perilaku-perilaku. Sekarang ini adanya lingkungan, sudah ada campur tangan lingkungan, karena kan budaya itu termasuk dari lingkungan. Jadi kesehatan personal itu kan masih perilaku, tapi juga keadaan pemukiman termasuk lingkungan. Jadi budaya-budaya dari lingkungan itu berpengaruh terhadap kesehatan. Nah contohnya kayak ya jujur ya, misalnya kayak yang rumah masih di pinggir sungai seperti lanting dan sebagainya, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Terus juga kesehatan personal, cuci tangan, terus membersihkan badan, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi memang air bersih, sampah, nah itu memang sangat berpengaruh. Nah, pola minum air bersih dan sampah itu masuk budaya. Gitu. Jadi memang misalnya di daerah pinggir sungai, mereka lebih banyak mengkonsumsi air sungai. Terus kita sebagai orang epid, orang kesehatan, apa sih tugasnya? Tugas kita, oh kalian jangan minum air sungai ya. Terus mereka nanya, gimana Pak, ledeng nggak masuk? Bingung gitu jawabnya. Terus tekniknya kayak apa? Kita sebagai orang kesehatan, orang epid, obati dia karena ledeng tidak masuk, air ledeng nggak ada. Terus tekniknya bagaimana supaya mereka tetap bisa minum, tapi tidak sakit. Air sungainya kita filter, air sungai kita saring. Cari ilmunya tentang cara filtrasi air, terapkan, bikin teknologinya, budayakan masyarakat di sana untuk membuat teknologi tersebut dengan cara sederhana sehingga mereka bisa mengkonsumsi air sungai dengan sehat. Nah itu.
Jadi jangan, saya pernah melihat dulu tiba-tiba penyuluhan ada mahasiswa BL, Pak, air sungai Pen tercemar, caranya adalah supaya jangan sampai sakit diare, jangan minum air sungai. Langsung dijawab oleh masyarakatnya, ledeng nggak ada masuk file di RT kami, ya bingung. Kalau ada apa-apai, bukan itu solusinya, bukan jangan melarang masyarakat, tapi dengan cara bagaimana sih air sungai ini bisa jadi sehat pada masyarakat. Nah, itu tekniknya. Sama kayak pola jamban. Mereka jamban BAB-nya, ternyata jambannya dilanting. Kenapa? Karena memang tanahnya rawa. Gitu. Nggak bisa lagi dibangun jamban sehat yang memang harus pakai septic tank yang pakai semen. Nggak bisa karena tanahnya rawa. Gitu. Kan ada yang tanah dari sungai kayak rumah lanting. Itu nggak bisa dibikin. Terus bagaimana caranya supaya WC mereka tuh sehat kalau pakai sungai? Kan ada WC apung, ada modelnya, ada metodenya. Nah, model itu yang kita pakai di masyarakat-masyarakat dengan budaya seperti itu. Jadi budaya mereka tetap bertahan, tapi kesehatan mereka juga terjaga. Nah, ini faktor yang selanjutnya. Kemudian adalah faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu kesempatan kerja, hiburan, dan rekreasi. Jadi kesempatan kerja itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ya. Jadi baik kesempatan kerja di kota, di desa, kemudian antara pendidikan tinggi, pendidikan rendah, dan sebagainya juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Kenapa? Karena kalau misalnya kesempatan kerja itu orang tidak bisa bekerja, kemudian otomatis mereka juga tidak bisa memenuhi hajat hidupnya, dan juga akibatnya kalau hajat hidup tidak terpenuhi, ya kesehatan mereka juga menurun. Nah, kesempatan kerja seperti apakah? Contohnya aja kayak sekarang S1. Ini kan kalian EPIT, peminat EPIT kan. Nah, peminat EPIT memang sangat sedikit di Indonesia, khususnya di Kalsel, dan banyak dicari. Tapi sebanyak-banyaknya, kayak kemarin kan dibilang Pak Dian saat kita keluarga kan, apa ya, temu kakak tingkatnya adik tingkat itu yang acara hari Sabtu itu, tahun kemarin, tahun 2019, itu hampir semua puskesmas di kota Banjarbaru maupun di daerah tuh mencari peminat EPIT. Di Banjarbaru ada 8 orang dicari SKM EPIT. Di SKM peminatan EPIT. Terus juga di daerah lain juga ada. Nah, tapi sebanyak-banyaknya lowongan itu dengan alumni peminatan EPIT, misalnya dari PSKM, kemudian dari Pulau Jawa, kemudian dari mana-mana, Unhas, dan sebagainya, ya lebih banyak orang yang lulus dibandingkan lowongannya gitu. Sehingga nanti pasti akan ada yang pengangguran, pasti ada. Jadi yang S1 aja seperti itu, apalagi SMA, apalagi SMP, apalagi SD. Jadi lowongan itu semakin rendah, pendidikannya semakin sedikit lowongannya. Nah, yang S2 pun ternyata untuk dosen yang dicari cuma 1 tahun ini. 1 PNS dosen. Sedangkan yang daftar kan banyak S2 kan, dosen banyak S2 itu banyak. Sehingga ya memang sedikit akhirnya untuk PNS ya. Kalau untuk swasta mungkin masih mencari. Kan untuk PNS cuma sedikit. Sehingga banyak yang pengangguran. S2 aja pengangguran gitu. Apalagi S1, apalagi seterusnya. Nah, jadi jangan dikira, oh kalau saya lulus S1, saya pasti kerja Pak gitu. Tidak gitu. Karena memang kalau kalian ngejar CPNS, ngejar PNS ya pasti sangat terbatas lowongan gitu. Karena sebanyak-banyaknya PNS pasti lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang lulus. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap kehidupan kalian. Kalau yang lulus PNS, karena rezekinya, alhamdulillah dia mungkin agak lebih mapan. Yang tidak lulus PNS, sehingga perlu jadi honorer di puskesmas, misalnya, atau di rumah sakit, atau kerja di proyek, dan sebagainya. Itu kadang-kadang dapat tinggi gajinya, kadang-kadang juga dapat rendah, ya, kayak siklus air gitu. Kalau di swasta ini. Kadang-kadang dapat proyek dana besar, gaji bisa beli mobil. Kadang-kadang proyeknya nggak ada, ya mobilnya terjual gitu biar hidup. Nah, itulah kadang-kadang lika-liku orang SKM yang swasta. Nah, jadi harus perhatikan di situnya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan nanti. Terhadap kesehatan kalian, keluarga kalian, anak kalian, dan sebagainya. Ya, harus perhatikan. Ekonomi ini juga berpengaruh.
Jadi itu sangat berpengaruh gitu, bukan sangat berpengaruh. Jadi kalau kata-kata ekonomi kaya, dia untuk mengakses rumah sakit, pelayanan kesehatan, dokter spesialis juga sangat mudah gitu. Jadi kalau yang ekonomi ya sederhana, kalau mau ke dokter spesialis, kalau pakai BPJS, alurnya sangat lambat. Harus harus ke puskesmas atau dokter keluarga, dari dokter keluarga nanti dirujuk lagi, kemudian nanti sampai nanti ke ujung-ujungnya ke spesialis ataupun operasi, jadi lambat prosesnya gitu. Itu yang kita keluarga biasa atau keluarga miskin atau keluarga menengah. Tapi kalau keluarga kaya, ya pengen hari ini ke dokter spesialis, hari ini bisa, detik ini bisa. Jadi kalau orang miskin, esok anti puskesmas dulu. Nanti dari puskesmas dirujuk ke dokter rumah sakit misalnya, atau dokter siapa dulu. Nanti dokter sini kena rujuk lagi. Ya misalnya kalau kami mau ke rumah sakit ULIN harus 3 kali rujukan. Dari puskesmas merujuk ke rumah sakit kota dulu, Sultan Syariah. Nanti Sultan Syariah diberikan lagi rujukan terusan menuju ke rumah sakit ULIN. Jadi ya 2 kali loncat dulu baru bisa ketemu dokter spesialis di ULIN. Nah itu sangat berpengaruh ekonomi terhadap kesehatan, kedudukan dan sebagainya. Kalau orang kaya hendak ULIN ya mudah hari ini juga kan bisa gitu. Misalnya bayar 500, 600 sekali periksa nggak masalah mereka. Tapi kalau kita yang biasa ya berpikir kalau 500.000 kan kalau bayar bagas sebulan atau bayar sekolah anak atau beli susu anak dan sebagainya. Nah itu ya status ekonomi. Kemudian agama. Nah ini agama sangat berpengaruh sekali, jangan ditinggal. Banyak banyak program kesehatan itu bisa berhasil karena agama ataupun gagal karena agama. Contoh yang gagal karena agama, MR, vaksinasi MR, measles rubella. Jadi campak rubella itu gagal, cakupannya tidak sampai 30% nasionalnya. Kenapa gagal? Gara-gara pemerintah tidak menggandeng ulama, tidak menggandeng MUI. Jadi membuat vaksin sendiri, MUI tidak dilibatkan, tiba-tiba MUI mengeluarkan fatwa ini haram, selesai. Akhirnya apa? Awal mula program MR itu banyak yang mau disuntiki, sekarang banyak yang menolak. Bahkan sampai bidan disuruh datang ke rumah-rumah penduduk jemput bola supaya bisa menyuntiki ibu hamil. Tapi tetap ditolak juga, karena dikunci lawangnya. Gitu. Jadi nggak mau juga divaksinasi, baik ibu hamil maupun anak-anaknya nggak mau divaksin MR, kan dianggap haram. Nah itu contoh yang gagal. Gitu. Yang kedua, COVID nih juga sama. Pemerintah tidak pernah melibatkan ulama sebagai tim penanggulangan COVID. Gitu. Agama berjalan sendiri, tim penanggulangan COVID berjalan sendiri. Gitu. Agama dilepas. Gitu. Sehingga ya memang akhirnya ulama-ulama punya persepsi sendiri terhadap COVID. Gitu. Ada yang ulama yang memang pro pemerintah sesuai dengan panduan, ada juga ulama yang memang nggak, COVID ini takdir gitu, takdir Tuhan, musibah dari Tuhan, cukup berdoa selesai, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak dan sebagainya gitu. Jadi ya seperti itulah. Itu contoh juga, banyak juga yang berpengaruh. Ada beberapa juga klaster-klaster yang tersebar di gereja, contohnya kayak di daerah Jawa Barat kah, di gereja. Kemudian ada juga yang memang menyebar di sini dan sebagainya. Ternyata agama kalau memang tidak kita masuki, makanya orang Kesmas, orang SKM nanti harus melibatkan tokoh agama, jangan ditinggal sama sekali. Jadi kalau kalian PBL ataupun kalian nanti intervensi penyuluhan, baik yang kerja di puskesmas, misalnya kalian sudah jadi PNS di puskesmas ataupun dinas, jangan ditinggal tokoh agama. Karena tokoh agama itu lebih penting dibandingkan bupati. Anda mengundang bupati dibandingkan tokoh agama, lebih didengarkan masyarakat tokoh agama dibandingkan bupatinya. Sangat berpengaruh ya. Ya sekarang ini banyak program kesehatan yang berhasil juga karena agama. Adakah program kesehatan yang berhasil karena agama, Pak? Banyak. Contohnya kayak sekarang yang melibatkan ini KB, misalnya sekarang KB sudah melibatkan agama. Jadi sekarang fatwa bahwa KB itu haram sudah dicabut. Kemudian banyak juga ulama yang mengatakan
kayak semalam tuh kayak Bapak dengar di pengajian Guru Juhdi lah. Ya Guru Juhdi amun kada mampu BKB kada apa-apa sih. Nah, itu juga cukup membantu. Akhirnya banyak juga jemaah-jemaah yang mungkin ya nanggap kalau kada mampu mah gue ya kada apa-apa, nggak BKB gitu masih dibolehkan. Nah, jadi bisa. Jadi banyak program-program yang mungkin asal kita mendekati ulama dan ulama itu juga setuju sih nggak masalah. Contohnya juga kayak zaman dulu almarhum Gus Kumpul ada foto beliau yang imunisasi anak beliau. Nah itu juga sangat berpengaruh, effortnya sangat tinggi. Akhirnya dengan ada foto itu dipajang oleh Dinas Kesehatan, banyak akhirnya yang ibu-ibu mau membawa anaknya untuk imunisasi. Karena apa? Ulama besar saja mau mengimunisasi anaknya gitu. Masa kita yang biasa aja nggak mau gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Contoh imunisasi terus KB ya. Banyak lagi. Kayak usia perkawinan juga sekarang kan banyak penghulu yang memang setuju bahwa usia muda tuh jangan kawin. Ya akhirnya juga berpengaruh juga terhadap peningkatan usia perkawinan. Jadi kalau kita menggunakan agama dengan bagus ya akan sangat berpengaruh banyak juga terhadap kesehatan. Nah, selanjutnya adalah perilaku penggunaan obat-obatan. Nah ini budaya apa? Budaya gitu. Termasuk budaya. Bahkan sekarang kan obat-obatan ini bukan berarti harus dari dokter ya. Jadi kayak pola minum jamu, terus pola menjaga kesehatan kayak berkerok dan sebagainya itu pola makan, pokoknya makan makanan rempah dan sebagainya untuk mencegah penyakit itu adalah berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, masyarakat kita memang banyak kepercayaan seperti itu. Nah, tinggal kita mengarahkan mereka supaya memang kepercayaan itu memang jadi pedang yang bagus untuk kesehatan. Tapi kalau tidak kita arahkan, ya akhirnya memang jadi buruk. Nah, makanya sekarang sudah ada namanya bidang fitofarmaka di Dinas Kesehatan. Di mana obat-obat tradisional itu sekarang sudah mulai diperiksa, mulai disaring, supaya harapannya menambah sehat masyarakat, bukan malah sebaliknya. Nah memang pola masyarakat kita nih ya malas ke dokter, lebih baik enggak paracetamol di warung, enggak antibiotik di warung, terus minum jamu di warung, sudah selesai sehat pasti gitu. Jadi mereka lebih ahli dibandingkan dokter spesialis sekarang. Jika berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, hewan peliharaan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Banyak apa pengaruhnya? Ada. Bapak banyak survei dulu waktu ke Riskesdas, keliling ke rumah-rumah orang, jadi banyak melihat, terutama yang laki-laki suka pelihara burung ya. Maksudnya burung bukan burung ini, tapi burung asli gitu. Burung perkutut atau burung beo atau burung apa. Nah, kata-kata kan burung yang dipelihara oleh para laki-laki itu kan burung yang mahal. Jadi mereka tuh biasanya jangan meletakkan di luar rumah. Bahkan Bapak pernah ketemu yang di dapur burungnya diletakkan, di ruang tamu, di ruang keluarga, bahkan di kamar gitu. Astaga. Dan kita tahu flu burung tuh ya dia menghasilkan kotoran, menghasilkan bau. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Ternyata memang setelah ditemukan ada gejala ISPA, ada gejala diare pada rumah-rumah yang mereka memang memelihara binatang seperti itu. Jadi itu burung contohnya. Ada juga di desa-desa yang memelihara sapi, kambing, dan ayam di kandangnya itu dekat dengan rumah mereka. Itu juga banyak. Kalau sapi dan kambing itu biasanya nyamuk banyak. Jadi memang rumah mereka tuh lebih tinggi. Nyamuknya saat malam hari itu sangat tinggi. Pokoknya bahasa Banjar itu tidak ketapakan gitu. Nyamuknya itu banyak. Nah, jadi memang sangat tinggi kan nyamuknya. Belum lagi kotorannya juga sangat bau, menyebabkan ispa, cacing, kan bisa cacing hati dari kotoran sapi dan sebagainya. Itu juga tinggi. Kalau yang melihara ayam ya sama seperti melihara burung, penyakitnya juga banyak. Jadi ya perilaku peliharaan itu sudah jadi budaya. Bahkan di kampung, ada satu kampung di tanah laut itu memang satu kampungnya itu memelihara ayam gitu. Ada yang memelihara sapi, banyak memelihara sapi di kampungnya. Jadi penyakitnya pasti itu gitu. Jadi boleh ditebak oleh orang epid. Datang, dilihat di karakteristik penduduknya 90% peternak ya. Lihat di ternaknya ayam ya, bisa ditebak dari otak orang epid, oh penyakitnya pasti ini. Sebenarnya memang benar gitu. Jadi memang dengan kita melihat karakteristik dari individu, itu kita bisa menebak penyakit yang beredar di masyarakat dengan melihat pola
pola hidupnya termasuk hewan peliharaannya. Kalau yang kaya, biasanya orang kaya di kota-kota besar itu melihara kucing. Nah, tapi bahayanya adalah memelihara kucing tanpa divaksinasi bisa terjadi toksor, penyakit toksoplasmosis. Itu ya kemandulan bagi wanita atau keguguran pada wanita. Jadi hamil muda gugur karena memang ada kuman toksoplasmosis. Nah, itu memang bahaya. Kalau pada tikus, ada juga kucing atau tikus yang terinfeksi leptospira juga bisa menyebabkan juga kematian malah waktu leptospira itu. Ini bahayanya. Nah, sudah qawwah wajib. Ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Jadi faktornya tadi ada kesehatan gender, ada struktur keluarga, ada pola perkawinan yang menyebabkan penyakit, ada perilaku seks, ada kontrasepsi, ada kebijakan, ada praktek kelahiran dan melahirkan, tubuh ideal, makanan pakaian, kesehatan personal, kesempatan kerja, status ekonomi, agama, obat-obatan, dan hewan peliharaan. Ya, ada yang tanyakan? Ulun izin bertakon Pak. Ya, silahkan. Jadi kan Pak, seperti yang kita tahu kan sekarang kayak ada gencar-gencarnya tuh gerakan dukung LGBT gitu Pak. Yang mana kita tahu kan bahwa LGBT itu bukan dari faktor genetik tapi faktor perilaku. Nah, dan kebetulan kan ada beberapa pemerintahan di dunia itu kayak kalau tidak melegalkan LGBT itu mendapatkan tekanan itu dari pihak-pihak luar. Dan seperti yang kita tahu juga kan penyakit yang ditimbulkan dari infeksi menular itu kan parahnya kan sangat parah gitu Pak, dan kaitannya juga sama HIV. Mungkin dari sudut pandang Bapak gimana itu Pak? Soalnya kan takutnya nanti kan Indonesia bukan tiba-tiba tapi melegalkan gitu kan jadinya bahaya Pak. Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya, bahwa memang ada beberapa negara yang mungkin masih menganut prinsip kebebasannya, seperti kayak Amerika Serikat, terus Thailand kan juga menganut kebebasan, kemudian beberapa negara Eropa juga. Nah, itu mereka yang menganut kebebasan itu ya mereka memberikan manusia itu berhidup sesuai kemauannya gitu. Jadi mereka menganggap kalau dia agak dialihkan kepercayaan kebebasan itu ya manusia itu berhak hidup sekehendak mereka gitu. Kalau dia hendak bebas ya bebas, dia mau mati ya mati, dia mau pokoknya sehati mereka pengen apa gitu. Jadi mereka aturan itu dibuat dari hati mereka gitu. Nah, karena ya kebanyakan sih dari mereka ateis gitu. Jadi mereka memang menganggap hidup ini ya sekali seumur hidup harus dinikmati. Nah, kalau dilihat dari sisi kesehatan itu pasti salah. Dari kesehatan, apalagi dari sisi agama itu sangat salah LGBT ya. Dari sisi kesehatan pun itu sudah salah gitu. Nah gitu. Karena memang sangat susah untuk mencegah penyakit menular seksual pada LGBT, sangat susah. Kecuali mereka menggunakan kondom, itu pun juga sangat susah karena biasanya mereka kan oral seks maupun berhubungan seksual di situ. Jadi memang agak susah untuk mencegahnya. Nah, dan juga itu juga berpengaruh terhadap reproduksi juga. Maksudnya itu kan akhirnya kan angka reproduksi itu kelahiran akan turun karena nggak ada yang lahir lagi gitu. Karena LGBT laki-laki dengan laki-laki ada yang lahir. Jadi memang melanggar dari kodrat Tuhan. Nah, kalau dari pandangan Bapak sebagai orang kesehatan dan juga sebagai orang agama yang beragama juga orang kesehatan yang beragama atau ya Bapak menolak gitu. Nah, cuma apakah suatu saat Indonesia akan menganut itu? Nah, itu tugas kalian sebagai penerus kami, penerus Bapak. Karena kan Bapak ini sudah umur 30-an, nggak tahu umur sampai berapa, ya pasti akan meninggal gitu. Tinggal kalian penerus kami. Nah, disitulah kalian harus jangan sampai budaya kita timur, budaya agama, baik Islam, maupun agama lainnya yang memang menolak LGBT itu sampai hilang atau tergerus dengan kemajuan zaman. Jadi kalian harus tetap, jadilah seorang SKM, jadilah seorang epidemiolog yang beragama, berbudaya, dan berkesehatan.
Jangan sampai cuma ahli kesehatan, tapi tidak beragama dan tidak berbudaya. Nah, itu susah kita untuk menggerakkan masyarakat. Tapi kalau kita memiliki budaya, beragama, terus juga ahli kesehatan, mudah kita mengubah masyarakat. Gitu. Karena apa? Selama ini gagal, kayak COVID ini gagal. Kenapa? Karena orang kesehatan bergerak dengan kesehatan gitu. Tidak melibatkan budaya, tidak melibatkan agama. Sama juga yang lain gitu. Kenapa program-program kesehatan kayak misalnya air bersih, jamban sehat, pokoknya semua itu padahal mudah gitu. Merokok itu kan padahal mudah logikanya gitu. Tapi kenapa hal-hal yang mudah itu sangat susah di Indonesia? Karena kesehatan jalan sendiri. Mereka tidak merangkul yang lain atau tidak mau mempelajari yang lain. Nah, di sini kita mulai terbuka sudah bahwa ternyata ya memang kesehatan itu penting, core-nya memang kesehatan. Tapi bahasa kita ya tuh supaya terjadi kesehatan terjadi ya harus ada bahan gitu. Bahannya apa? Yaitu agama, budaya, kebijakan dan sebagainya. Supaya ujungnya kesehatan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tinggal nanti kalian penerus kami menerapkan itu, menggemboh-gembohkan itu, memviralkan itu supaya nanti masyarakat akan sadar bahwa LGBT itu memang tidak boleh gitu. Jadi kita bukan rasis, tapi kita yang memandang sisi kesehatan. Jadi tinggal tekniknya, bagaimana teknik kita menolak dengan sangat elegan. Tuh. Jangan seperti orang misalnya, oh LGBT ini haram. Ya, iya tuh iya benar, itu gak ada salah gitu. Tapi kita memberikan definisi-definisi supaya orang yang tidak agamis pun juga ikut menolak LGBT misalnya. Jadi misalnya, oh ini LGBT selain haram secara agama, juga menyebabkan dampak secara sosial maupun secara kesehatan misalnya. Kalau dampak sosialnya apa, tunjukkan gitu. Jadi kayak merokok juga loh. Merokok tuh kita tuliskan yang enaknya apa, buruknya apa. Orang melihat nih perbandingannya, oh ternyata enaknya sedikit, haramnya banyak nih, buruknya banyak nih. Sehingga masyarakat awam pun akan ikut menolak gitu. Jadi itu teknik orang SKM, nanti kalau kalian pengen mempertahankan supaya LGBT ditolak, jangan nanti dipakai teknik misalnya, oh ini haram, ini salah, tanpa ada alasan, jangan. Bikin alasan itu viralkan, bikin misalnya di banner, bukan banner sih, bikin foto kan, misalnya LGBT atau, tapi jangan foto manusianya, misalnya gambarnya, gambar kartun aja, dampak LGBT secara kesehatan, terus sosial, terus apa, di list satu-satu, nanti disebarkan di internet, nanti orang membaca, jadi mereka akhirnya memang otak mereka tersadar karena bukan menentang secara perilakunya saja, tapi juga banyak dampak negatif yang ada dari LGBT. Sehingga masyarakat tadi akan tersugesti secara umum akan menolak gitu terhadap perilaku LGBT. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan yang medis, alasan jelas, akhirnya mungkin kalau secara agama aja, kita tahu kan agama kita sekarang mulai tergerus di Indonesia ini. Ya, sebagian masih ada yang alim, sebagian masih banyak membabal gitu, bahkan lebih banyak yang membabal. Jadi kalau alasan menolak LGBT karena agama, mungkin sedikit aja yang pro gitu, sedikit aja yang setuju gitu. Sedangkan yang lainnya mungkin ya agak acuh kada acuh. Apa sih dampak LGBT buat saya, nggak ada masalah sih gitu. Dia saya ya takutnya kayak gitu. Jadi kita harus menyebarkan promosi, menyebarkan apa bahasa kita tuh, menyebarkan suatu informasi yang sangat masif supaya memang LGBT harus ditolak gitu. Nah itu, tapi harus dengan rinci, dengan data, dengan fakta, dengan jurnal gitu. Kalau kesehatan seperti itu. Jadi sehingga memang LGBT itu akhirnya akan ditolak, baik bupatinya ikut setuju, terus masyarakatnya setuju, tokoh agama setuju, tokoh sosial juga setuju gitu. Orang yang ateis pun juga setuju menolak, ateis yang kada beragama pun juga akan setuju menolak LGBT dan sebagainya. Karena kalian menyajikan data dan fakta yang akurat gitu. Jadi itu tekniknya seperti itu. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu diterima secara umum, kita harus membuat data dan fakta yang memang bisa diakui secara umum, bukan hanya dari sisi agama dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa menjawab. Nah, jadi walaupun nanti suatu saat Indonesia kurang agama atau agamanya hilang, tapi LGBT bisakah ditolak, itu masih bisa dengan teknik tadi. Jadi sebutkan dampak LGBT ya selain daripada masalah agama juga masalah kesehatan, masalahnya sosial, ekonomi, pokoknya sebutkan segala macam keburukan LGBT gitu. Sehingga semua orang juga akan ikut menolak, bukan hanya orang agamis saja yang menolak, tapi semua orang. Nah itu, mungkin itu dari Bapak.
Bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin ada lagi yang nanya. Jadi tekniknya nanti kalau kita pengen membuat sesuatu itu berjalan dengan lancar ya, bikin supaya itu ditolak oleh semua orang gitu. Bikin alasan supaya ditolak oleh semua orang, akhirnya tidak ada yang mendukung sama sekali terhadap sesuatu hal tersebut. Jadi memang LGBT misalnya atau misalnya hal-hal yang lain yang mungkin kalau dibiarkan akan mempengaruhi terhadap kesehatan maupun kepada bangsa kita. Ada lagi yang menanya? Cukup ya. Kalau cukup berarti sekian dulu dari Bapak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semangat ya kuliahnya juga. Tetap jaga kesehatan. Nanti mungkin rekamannya akan Bapak share ya, kayak biasa di YouTube, kalian bisa akses. Dan slide-nya mungkin juga Bapak kasihkan di Simari. Mungkin itu dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Jenet lah. Iya Pak.